Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari Kewirausahaan Hima Kita ingin memaparkan program apa aja yang ada di Kewirausahaan Hima Kita. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Nah, ini saya Marudara sebagai anak yang diamanai menjadi Kepala Bidang Kewirausahaan periode tahun ini. Selanjutnya kita kenalan sama staf-staf Kewirausahaan Hima Kita. Dari yang paling kiri adalah Angelika Olivia Okta. Panggilannya Angel dari angkatan 19. Sebelahnya ada Anita Nurul Apriliana, panggilannya Anita dari angkatan 19. Selanjutnya ada Ardelia Santika, panggilannya Ardel dari angkatan 18. Lalu ada Kolila Kurota Ayun, panggilannya Lila dari angkatan 19. Kemudian ada Kris Sustia, panggilannya Kris dari angkatan 19. Sebelahnya ada Francisca Yunita Alfiandri, panggilannya Alfi dari angkatan 18. Kemudian ada Rosinta Ratna Komala S, panggilannya Sinta dari angkatan 19. Yang terakhir ada Stefani Claudia Kaunang, panggilannya Stefani dari angkatan 19. Lanjut ke program kerja. Pada periode tahun ini, Kewirausahaan Hima Kita memiliki 3 proker. Yang pertama yaitu Food Review, kedua Ragam Gita atau Seragam Hima Kita, dan terakhir yaitu hilirisasi. Proker yang pertama yaitu Food Review. Teman-teman bisa lihat pengertian Food Review yang lebih jelas di slide. Pada intinya, majalah ini menjelaskan tentang isu pangan dan tentunya majalah ini akan terus hadir dengan edisi yang berbeda di setiap bulannya. Untuk mendapatkan keuntungan yang cukup, KWU sudah mendaftar sebagai agen Food Review sehingga KWU mendapat harga yang jauh lebih murah. Pada slide ini membahas tentang tujuan, sasaran, target, waktu, dan juga biaya. Namun di sini saya hanya akan memperjelas dan membahas tentang waktu, biaya, dan juga cara pemesanan. Pemesanan akan dibuka secara online untuk mempermudah proses penawaran kepada dosen, mahasiswa, dan juga masyarakat umum yang mungkin tertarik dengan food review. Kita bisa menawarkannya melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook. Dan untuk open PO akan dilakukan 2 kali, yang pertama di bulan Mei dan yang kedua di bulan November. Biaya yang tertera di slide sebesar Rp300.000. Untuk info tambahan, kita sebenarnya mendapatkan hard file seperti buku, namun dengan adanya pengalaman tahun lalu, ada beberapa dosen yang meminta soft file. Maka dari itu, soft file mungkin bisa kita kirimkan melalui WhatsApp atau email. Sedangkan untuk hard file akan diberikan pada bulan Juni. Proker kewirausahaan yang kedua yaitu Ragam Gita atau Seragam Hima Gita. Ragam Gita sendiri merupakan gabungan dari PDL, Jaslab, dan Korsa. Proker dari Ragam Gita yang pertama yaitu PDL. Tujuannya, pertama, menunjukkan rasa bangga menjadi bagian dari Prodi Ilmu Teknologi Pangan dan sebagai identitas Prodi ITP. Kedua, mengenalkan Prodi ITP, dan yang ketiga sebagai sumber pendapatan Hima Gita. Sasarannya yaitu pengurus Hima Gita. Lalu target yang pertama sebagai identitas resmi pada acara formal, dan yang kedua agar pengurus Hima Gita dapat dengan mudah dikenali. Untuk waktu pengukuran yaitu pada pertengahan April ini, dan waktu order ke konveksi yaitu pada awal Mei, diperkirakan akan selesai dan dibagikan pada bulan Juni. Biaya yang diperlukan untuk PDL yaitu sebesar Rp500.000. Proker dari Ragam Kita yang kedua yaitu Jaslab. Tujuannya yang pertama, memfasilitasi mahasiswa Prodi ITP sebagai perlengkapan praktikum. Yang kedua, sebagai sumber pendapatan Hima Gita. Sasarannya yaitu mahasiswa ilmu teknologi pangan. Targetnya adalah mahasiswa baru dapat dengan mudah memperoleh Jaslab dengan harga terjangkau. Waktu untuk pengukuran jalur SNMPTN akan dimulai pada bulan April ini. Sedangkan pengukuran untuk jalur SBMPTN dan seleksi mandiri pada bulan Juni. Kami akan order ke konveksi pada bulan Juli, lalu kemungkinan jadi dan akan dibagikan kepada mahasiswa pada bulan Agustus. Dan biaya yang digunakan sebesar Rp500.000. Bagian dari proker Ragam Gita yang terakhir yaitu Korsa. Tujuannya yang pertama, memfasilitasi mahasiswa ITP, lalu menunjukkan identitas angkatan mahasiswa ITP, rasa bangga menjadi bagian dari Prodi ITP, yang terakhir sebagai sumber pendapatan Hima Gita. Sasarannya yaitu mahasiswa ilmu teknologi pangan. Target, mahasiswa ITP tiap angkatan mudah dikenali, karena di Korsa itu terdapat nama dan angkatannya. Lalu penjualan minimal 60 buah per periode kepengurusan. Waktu untuk pengukuran jalur SNMPTN akan dimulai bulan April ini, lalu pengukuran jalur SBMPTN dan seleksi mandiri pada bulan Juni.
Kami akan order ke konveksi pada bulan Oktober dan kemungkinan jadi dan dibagikannya pada bulan November. Pengukuran ini dilakukan secara online melalui katalog foto dan dengan biaya sebesar Rp500.000. Program kerja kewirausahaan yang ketiga yaitu hilirisasi. Dalam hilirisasi ini terdapat dua program yaitu Manufacturing ITP dan Omah Telo. Manufacturing ITP merupakan suatu unit produksi yang di dalamnya terdapat proyek dosen berupa minyak atsiri, coklat, dan tepung komposit. Omah Telo merupakan unit pemasaran dari produk hilirisasi dan produk lainnya. Untuk isi showcase, kita order dari Ultra Jaya dengan sistem diantar. Kemudian, di Omah Telo ini, kewirausahaan juga menyediakan HVS, folio, buku gelatik, milimeter blok, dan bolpen. Nah, berhubung di masa pandemi ini, kita belum bisa melaksanakan proker secara offline. Ada beberapa proker yang akan kami laksanakan secara online seperti Open PO gantungan kunci ITP dan PKKMB Kit. Seperti kaos putih, baju putih, rok hitam, rok putih, ikat pinggang, kaos kaki, topi, dan pita kuning. Untuk pita ini sendiri dijualnya per meter. Kemudian, hilirisasi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, memfasilitasi dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum dalam penyediaan konsumsi. Kemudian yang kedua, sebagai sumber pendapatan Himagita. Sasaran dari hilirisasi ini sendiri adalah untuk umum, kemudian target per bulannya mendapat laba 20.000. Untuk waktu pelaksanaan hilirisasi ini sendiri dimulai dari bulan Juni sampai bulan November tahun 2020 dengan biaya sebesar 400.000. Nah, ini adalah matrikulasi KWU selama 1 periode ke depan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan?